Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, mari kita senantiasa mengucap syukur meskipun kita di tengah kondisi yang sulit pada saat ini. Kembali lagi kita berjumpa di dalam acara Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan firman Tuhan dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama memasuki ibadah pada saat ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Shalom saudara, malam ini kita bersama mengalami persekutuan dalam Lentera Malam untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan, Engkaulah pengharapan dan sumber hidup kami. Kepadamu kami datang menyatukan hati dalam satu persekutuan doa malam ini. Kami hendak membaca firman-Mu, ya Tuhan anugerahkanlah roh-Mu. Beri hikmat bagi kami dalam mendengar dan merenungkan firman-Mu. Engkau yang bersabda ya Allah, dan kami mendengar. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis,
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teranduk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah saudara dan saya menyambut firman Allah saat ini. Amin. Saudara, merenungkan firman Tuhan malam ini saya beri judul Yesus menghadapi pencobaan. Jalan yang bertebing dan licin, pernahkah saudara melewatinya? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setelah baptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan, Ia dibawa oleh Roh ke padang gurun berpuasa selama 40 hari. Ini sangat simbolik dan mengingatkan kita akan perjalanan Israel di padang gurun selama 40 tahun lamanya, dengan segala pencobaannya dan tantangannya. Di penghujung masa puasa itu, dengan kondisi fisik yang sudah rapuh karena lapar, iblis datang mencobai Tuhan Yesus dengan 3 jurus yang jitu. Sebab memang sebenarnya Yesus mampu melakukan hal itu kalau Ia mau. Pencobaan pertama yaitu mengatasi kebutuhan hidup dengan langkah spekulatif gampangan, yaitu mengubah batu menjadi roti atau menjadi makanan. Yang kedua, meraih popularitas dengan melakukan sensasional, yaitu menjatuhkan diri dari hubungan yang tinggi. Dan ketiga, saudara, mendapatkan kekuasaan dan kemegahannya dengan segala cara, yaitu tunduk pada si penggoda, yaitu iblis. Dan lihatlah saudara, iblis lalu takluk, kalah dengan jawaban kekuatan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, firman Tuhan menjadi penangkal pencobaan yang ampuh, penuh kuasa. Sungguh kekuatan firman di semua situasi menjadi nyata saat firman Tuhan menjadi pegangan tetap. Saat firman berlaku, maka sesungguhnya era baru hidup sedang ditempuh. Walaupun ada banyak pencobaan dan bahaya dalam kehidupan ini, kita seperti berjalan di tebing yang berbahaya, licin,
Dalam berbagai persoalan-persoalan, misalnya persoalan rumah tangga atau soal karir yang begitu-begitu saja, bahkan sampai pada situasi yang terancam PHK dan penyakit dan sebagainya. Keadaan ini sungguh berat, tetapi dapat dilewati dengan tenang jika terus dalam berpegang yang tetap pada firman Tuhan. Saudara, bayangkan kalau berjalan di tebing yang licin, tapi di situ ada akar yang kuat atau bentangan tali yang bisa jadi pegangan, maka saudara pasti dapat melewati jalan itu dengan tenang dan aman. Saudara, sungguh firman Tuhan adalah pegangan hidup terkuat di dunia ini. Saya percaya saudara, di setiap di saat berpegang pada firman, maka kuasanya mengalirkan energi yang memberi tenaga baru. Dan perhatikanlah saudara akan setiap firman yang menyatu dalam hati, sungguh memberi kekuatan besar mengatasi setiap persoalan-persoalan kehidupan ini. Karena itu saudara, ketahuilah dan percayalah bahwa firman Tuhan itu sumber energi besar yang mengalirkan kuasa Allah setiap detik, sehingga saudara dan saya pun dapat melewati setiap situasi, keadaan, dan badai zaman kehidupan. Kita dapat melewatinya dengan kuat dan tenang di dalam Tuhan. Peganglah firman-Nya yang memberi hidup. Itulah tema perenungan firman malam ini. Tuhan memberkati saudara dan saya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak satu pun.
saudara, kita kembali satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah sumber kehidupan kami. Pengasihan-Mu tiada henti sepanjang hidup kami hingga saat ini. Bahkan dalam menjalani situasi pandemi saat ini, kuasa Tuhan, kasih Tuhan dalam terang sabda-Mu selalu menuntun kami untuk bersabar, untuk bertekun, bahkan mengalami jamahan kuasa Tuhan yang penuh di setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut firman-Mu dalam keyakinan iman dan pengharapan yang penuh. Kami akan hidup dalam kekuatan firman Allah yang memberi hidup. Berikanlah roh-Mu ya Tuhan, memeliharakan kami, memampukan kami untuk tetap setia pada firman-Mu, untuk mampu melakukan firman-Mu hari ini dan seterusnya. Bahkan di tengah suasana pandemi saat ini, kami terus dikuatkan oleh sabda Allah yang terus berbicara, yang keluar dari mulut Tuhan. Kami boleh hidup di dunia ini dalam kekuatan firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh diingatkan kembali, boleh dikuatkan kembali oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh menjadi penuntun bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Biarlah kita tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.